Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dwi Aristia. Saya mahasiswa PPG PAI Daljat Batch 3 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak izin absen kehadiran kalian ya. Akbar Arif Fadilah. Via Mas Nida. Hadirah. Ya, baik anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pandu ibuku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia ya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Materi yang sebelumnya masih ingat tentang apa? Masih. Ya, tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemarin kita sudah bahas tentang iman. Di antaranya ada rukun iman. Rukun iman ada 6. Apa aja? Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir, yang keenam, iman pada qada dan qadar. Untuk tema yang sekarang itu judulnya adalah munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Ya, coba judulnya dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Ya, nah ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kedua orang ini bisa dilihat seperti teman, tapi di salah satu karakter itu memiliki dua muka, yang satu senyum, yang satu lagi melek. Nah, itu bisa menggambarkan bahwa orang yang kedua ini memiliki sifat lain, bisa dibilang bermuka dua lah. Di satu sisi dia terlihat baik, di sisi lain dia tidak suka dengan lawan bicara. Oke, tepuk tangan buat Akbar. Nah, tujuan pembelajaran materi munafik dan keras hati kita akan pernah maju. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi dan makna kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-10 tentang sifat munafik dan keras hati yang benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian sifat munafik dan keras hati menurut ajaran Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, sekarang kita baca artinya bersama-sama. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, terima kasih. Jadi berapa
kamu. Aku nggak nyangka kamu kayak gini. Alah, lu siapa sih? Patut banget. Gue juga nggak nyangka sama Radio, dasar munafik. Oke, itu dia videonya. Ya, kalian sudah mengamati video yang disajikan. Saya minta Ananda Nadira. Ya, silahkan Nadira untuk menjelaskan isi video. Video tersebut menunjukkan salah satu tokoh bernama Adi yang dia tuh awalnya berperilaku seperti orang soleh. Dia memotong teman-temannya sedang berjudi dan minum minuman haram. Namun itu semua tuh cuma hanya pencitraan untuk si Ika. Dan pada akhirnya Adi malah ikut-ikutan berjudi dan minum minuman haram. Nah, perilaku Adi tersebut merupakan salah satu contoh munafik, yaitu dia berbohong kepada dirinya sendiri dan orang lain, lalu dia ingin dilihat sebagai orang soleh, dan dia juga berkata tidak sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Nadira. Tepuk tangan. Yang alim, yang soleh, tapi ternyata di belakang perempuan dia termasuk orang yang ternyata sering berbuat maksiat. Astagfirullahaladzim. Oke, next, silakan. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan Bapak bagikan LKPD terkait studi kasus yang ada di depan. Silakan dibaca dan nanti dianalisa studi kasus yang sudah Bapak sajikan. Sebelumnya Bapak minta kepada Saudara Jeko untuk membaca studi kasus yang ada di depan. Rudi adalah siswa yang dikenal sopan dan ramah di depan guru. Ia sering mengangkat tangan saat pelajaran agama, memberikan nasihat kepada teman-temannya, dan terlihat aktif dalam kegiatan di sekolah. Banyak guru memuji sikapnya, dan teman-temannya pun awalnya menaruh respek padanya. Namun, kenyataannya berbeda. Di luar pengawasan guru, Rudi sering berkata kasar, menjelek saat ujian, dan ikut membuli teman yang dianggap lemah. Menganalisa cerita yang tadi sudah disajikan, yang mana kalian nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan ini, dan yang terakhir nanti kalian akan presentasi dari setiap kelompok perwakilan 3 orang maju ke depan. Silakan Bapak beri waktu untuk berdiskusi. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Menurut gue Rudi nih sifat munafiknya bermuka 2 nih. Terus juga dia mengingkari janji. Iya, ngingkarin janji, Bohong juga. dia nyebarin fitnah. Ya, silakan ditulis untuk nanti dipresentasikan. Nomor 2 ya. Yang berdua siapa yang Rudi tulis? Kepada teman-temannya sampai lemah. Iya, sampai lemah. Itu contoh kan? Contoh. Iya deh. Iya, sampai satu pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin menyampaikan hasil diskusi kami yang telah kita dapatkan. Dari soal yang pertama, apa saja contoh sikap munafik yang ditunjukkan oleh Rudi? Yang pertama adalah bermuka 2, terlihat baik di depan tetapi buruk di belakang. Terus yang kedua ada menyebarkan fitnah. Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimana sikap keras hati Rudi terlihat dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah tidak mau disalahkan dan tidak mau dikasih teguran merasa dirinya benar. Dan yang ketiga, soal yang 3 adalah apa dampak dari sikap Rudi terhadap dirinya sendiri dan orang lain? Jawabannya adalah tidak percaya teman, dimusuhi teman, dijauhi teman, dan dibenci teman. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Paki. Soal nomor 4, apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini, yaitu jangan mudah terpercaya dengan teman yang terlihat baik di depan. Terus juga kita harus menerima kritik dan saran teman dengan baik. Lalu soal yang kelima, apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan agar tidak menjadi pribadi yang munafik dan keras hati? Itu selalu bersikap jujur dan berpikir sebelum bertindak. Oke, cukup sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk yang soal pertama, apa saja contoh sikap munafik yang ditunjukkan oleh Rudi? Yaitu, ia sering mengangkat tangan saat pelajaran agama, memberikan nasihat kepada teman-temannya, dan terlihat aktif dalam kegiatan makan di sekolah. Namun, kenyataannya berbeda. Rudi sering berkata kasar dan menyontek saat ujian.
Lalu yang soal kedua, bagaimana sikap keras hati Rudy terlihat dalam cerita tersebut? Yang kedua yaitu Rudy suka memberi dan terlihat tidak mau disalahkan. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Nah, selanjutnya, apa dampak dari sikap Rudy terhadap dirinya sendiri dan orang lain? Nah, dampaknya ini dapat dijauhi oleh teman-temannya. Dan dampak untuk orang lain itu yaitu Rudy dapat mempermalukan teman-temannya. Selanjutnya akan dibaca oleh Bilqis. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu soalnya apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Yang kita pelajari itu orang yang terlihat baik di depan itu belum tentu sifatnya itu di belakang juga akan baik. Dan dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi si Rudy itu punya dua sifat ya. Yang pertama sifat munafik ya. Dia kalau di depan guru baik, tapi kalau di belakang guru ternyata mempunyai banyak sifat buruk. Astagfirullahaladzim. Yang kedua dia punya sifat yang keras hati. Dinasehatin sama temennya, tapi dia tidak terima dinasehatin. Ya, malah dia yang marah. Kalau dia dinasehatin. Nauzubillah min. Oke, jadi yang kita bahas pada hari ini adalah yang tentang tadi ya, munafik dan keras hati. Apa itu munafik? Nih, lihat semuanya ke depan. Orang yang bermuka dua secara lahir tampak beriman, tetapi di dalam hati menyembunyikan kekufuran atau kemunafikan. Ya, jadi munafik adalah orang yang secara lahirnya dia mengakunya beriman, padahal di dalam hatinya dia terdapat kekufuran. Semoga kita terhindar dari sifat seperti itu ya. Nah, ini ada hadisnya, hadis tentang ciri-ciri orang yang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya dia mengkhianati. Itu ya ciri-ciri orang yang munafik. Oke. Nah, di sini ada dalil Al-Qur'an tentang keras hati. Bapak minta salah satu dari kalian untuk membaca Quran pada ayat yang di depan, surat Al-Baqarah ayat 10. Bapak minta Ananda Okta, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaghlibun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdosa. Surat Al-Baqarah ayat 10. Ya, terima kasih pada Ananda Okta. Dipersilakan duduk kembali. Ya, yang paling parah adalah mayitul kolbi, hati yang mati. Hati yang mati itu kalau udah diberikan nasihat dia nggak bakal terima. Dia dikasih nasihat, dikasih tausiah, dikasih ceramah, tetap aja nggak diterima sama dia. Bahkan malah dia marah. Urus aja hidup lu sendiri, urus aja hidup kamu sendiri, kayak begitu. Itu namanya hati yang mati. Dengar suara azan harusnya sholat, dia nggak hiraukan itu. Nah, itu namanya hati yang mati. Nauzubillah min zalik. Dampak negatif dari sifat ini antara lain merusak kepercayaan orang lain karena ucapan dan perbuatannya tidak sesuai. Sepakat ya? Kalau orang munafik itu kayak gitu tuh dampaknya. Menyebabkan seseorang kehilangan integritas dan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Sulit menerima nasihat atau kebenaran sehingga menghambat perbaikan diri dan pertumbuhan pribadi. Yang terakhir, seorang muslim sejati harus berusaha menjaga keikhlasan, berperilaku jujur, menerima nasihat, serta mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari sifat munafik dan keras hati. Ya. Nah, di sini ada refleksi diri. Ya, Bapak akan kirim link untuk kalian isi. Silakan diisi sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Sudah ada linknya? Sudah, Pak. Ya, silakan diisi. Juga ada pertanyaan dari perilaku munafik dan keras hati yang dibahas, adakah yang secara tidak sadar pernah kamu lakukan? Ceritakan secara singkat.
kalau saya rasa untuk munafik lebih ke saya hindari, tapi saya merasa saya pribadi ini ada keras hatinya juga, dan itu adalah sifat yang sedang saya coba perbaiki sedikit demi sedikit. Seperti halnya saya ini orang yang susah mendengarkan orang bernasihat kepada kita ketika mereka berada tinggi, meskipun dengan tujuannya itu yang baik. Tapi dengan nada yang tinggi itu justru membuat saya tidak respect dan acuh terhadap nasihatnya. Karena bukan menasehati, tapi justru secara tidak sadarnya seseorang ini membentak dan memarahi gitu loh. Jadi cukup sulit untuk menerima nasihat apa yang orang itu sampaikan. Setelah mempelajari materi ini, tindakan apa yang ingin kamu lakukan untuk menjauhkan diri dari sifat munafik dan keras hati? Yang pertama, lebih mengintrospeksi diri, terus menjadi pribadi yang lebih jujur lagi, serta lebih meningkatkan keimanan kepada Allah agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar dalam menerima kritikan untuk kedepannya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari serangkaian materi yang tadi kita bahas. Bapak persilahkan kepada kalian bagi yang ingin bertanya. Kenalkan diri, nama saya Muhammad Fakir Ramadan. Izin bertanya Pak, jika kita merasa terdeteksi mempunyai penyakit hati, obatnya apa ya Pak? Obatnya? Oke, ya baik, silakan. Nah, sebenarnya obatnya banyak ya. Di antaranya adalah obat biar hati kita nggak keras adalah memperbanyak berzikir, menyebutkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati kamu akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau kita sering zikir nih, astagfirullah, astagfirullah, atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka hati kita bakal tenang. Jazakumullahu khairan kasiran. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan materi pada siang hari ini, dan kita sudah sama-sama mengkaji terkait materi munafik dan keras hati. Semoga yang kita pelajari bisa kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka setelah pelajaran ini selesai, mari sama-sama kita baca hamdalah. Untuk materi yang selanjutnya nanti akan kita bahas materi tentang ilmu mawaris ya. Ilmu tentang pembagian harta waris. Nah, itu nanti akan kita bahas di pekan depan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.